Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak kakak, ayah bunda yang baik, rahmati Allah. Pagi hari ini kita belajar lagi. Alhamdulillah bisa mentadaburi 1-2 ayat, mencari pelajaran demi pelajaran hidup. Apa hikmah yang bisa kita ambil, apa pelajaran yang bisa kita renungkan. Sejatinya hidup ini ujian terus, berlapis-lapis dan tak habis-habis. Kemarin kita bahas tentang 4 hal yang merubah fitrah. 4 hal yang merubah fitrah itu disingkat dengan kalimat hajiyah. H, harta. J, jabatan. I, ilmu. Nah, harta, jabatan, ilmu ini kita skip lah tuh, insya Allah udah paham. Saya mau coba highlights yang keempat, amal soleh. Setan tuh pintar sekali gitu. Kalau dia tidak berhasil bikin kita bermaksiat, dia akan masukkan file baru, yaitu merasa soleh, dengan password andalan dia, ana khairun minhu. Apa itu ana khairun minhu? Saya lebih baik daripada dia. Ana khairun minhu ini juga yang membuat kita mudah dipecah belah. Ana khairun minhu juga yang membuat kita akhirnya sulit berkolaborasi. Ana khairun minhu juga yang membuat kita akhirnya belum mau untuk menundukkan ego di hadapan sesama saudara. Maka ada 3 lapis kesadaran yang saya pernah sampaikan ke antum. Kalau kita jadi orang yang memberi, kita harus lillah. Itu kesadarannya kesadaran hati dalam memberi. Kalau kita mengelola, kita harus mengelola dengan amanah, karena kita tahu ini duit dipertanggungjawabkan, diminta hisabnya, harus ditunaikan sesuai akad. Jadi kualifikasi dari person atau orang itu dia bisa pindah-pindah spek gitu. Kalau dibilang bunglon, tidak juga. Dia lebih tepatnya tuh kalau kata kiasan menyesuaikan diri, bukan beradaptasi ya. Dia menyesuaikan diri gitu. Tetap pakai koridor, tetap pakai aturan, tapi aturan itu juga dia bisa sesuaikan gitu. Nah, pagi ini nih lillah gitu, karena aku lagi memberi. Tapi ada waktunya aku ditakdirkan Allah menjadi pengelola, maka aku akan amanah. Tadi lillah, habis itu amanah. Ada waktunya aku dikasih orang, aku terima manfaat dari orang, aku dapat hadiah dari orang, seperti itu. Apapun itu, entah. Lalu kita bilang alhamdulillah rabbil alamin, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak, semoga Allah balas dengan balasan berlimpah. Mohon maaf saya belum bisa ngasih apa-apa, semoga Allah angkat derajat antum. Doa gitu. Itu adalah dimensi qanaah. Lawannya kan kalau memberi pamrih. Kok dia tidak tahu terima kasih sih? Kok dia
udah ditolong malah. Nah kita jadi lupa gitu bahwasanya ada Allah, ada para malaikat yang pasti tahu apa yang kita berikan itu udah pasti dicatat gitu. Ini yang Allah bilang di ayat Quran tadi itu, wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah. Saya suka sekali pas part ini. Salah satu ayat di surat Ar-Rum yang saya suka itu surat 30 ayat 6 ini. Wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Udah jadi video juga, udah diedit sama Aulia dulu. Mungkin 300 tahun yang lalu lah. Wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah. Jadi kalau kita memberi, kita masih pamrih, itu berarti kita lupa sama janji Allah. Kita dengki, hasad dengan rezeki orang lain, itu berarti kita lupa janji Allah. Kita masih foya-foya, santai-santai di dunia ini, kayak gak cari bekal, gak juga ngapa. Kok ngapa bang? Ya ikut air yang mengalir ya bro. Oh lupa janji Allah, bosnya kau pasti mati dan kau akan mempertanggungjawabkan apa yang kau lakukan di dunia. Nah jadi definisi wa'dallah nih pagi ini saya mau memperluas gitu. Wa'dallah, janji Allah tuh rezeki pasti. Apa lagi? Coba sebutkan janji Allah. Udah, rezeki pasti udah. Apa contoh janji Allah? Mati. Apa lagi? Coba sebutkan salah satu. Apa contoh janji Allah? Oh, bingung. Pertolongannya pasti. Oke. Rezeki udah. Apa contoh janji Allah? Ampunan pasti dapat. Apalagi? Coba minimal pura-pura mikir lah. Tak sampai otaknya ya, belum. Catat ya, catat. Contoh-contoh janji Allah tuh yang udah pasti tuh. Siapa yang menolong agamanya, pasti ditolong. Siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dibukakan jalan. Siapa yang berdoa, pasti diijabah. Rezeki udah pasti tadi udah. Siapa yang menolong agama Allah tadi udah ya. Siapa yang bersungguh-sungguh, walatina jahadu fina. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Apalagi janji Allah, Allah tidak akan memberi ujian di luar batas kemampuan. Nah, berapa dah tuh? Siapa bisa ngeresum tadi? Ulang dari awal. Rezeki sudah pasti. Terus mati sudah pasti. Kita catat di sini. 30 ayat 6. Janji Allah. Rezeki. Mati. Terus pertolongan. Terus ampunan. 5. Doa. 6. Merubah. 7. Beban. Terus apa lagi? Nih, hak pasti menang. Siapa yang berbuat baik pasti dapat kebaikan. 9. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Bersungguh-sungguh tadi. 10. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Itu salah satu contoh. Oh, siapa yang bersyukur? Nah, coba di list. Ini ya 11 ini, teman-teman.
Kalau diulang-ulang, di review-review, udah cukup bikin kita bahagia dan gak mungkin galau. Rezeki udah pasti, mati beriman tak ada jaminan. Matinya pasti, cuma beriman atau enggak Allah a'lam bishawab. Pertolongan Allah pasti datang, pasti. Ala inna nasrallahi qarib. Ampunan Allah datang. Siapa yang berdoa pasti diijabah. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum merubah diri sendiri. Allah tidak akan kasih beban di luar batas kemampuan. Yang hak pasti menang. Tidak mungkin kebatilan menang. Iya, rumah sakit di Palestina dibombardir, tapi tengok enggak badai pasir, tengok enggak banjir. Allah kirimkan malaikat-malaikatnya pasti. Janji Allah. Kita jauh posisi kita. Apa yang bisa kita kirim dalam waktu dekat? Doa terbaik yang tulus, yang ikhlas. Kita doakan Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, wansuril Islam wal muslimin. Apa doanya? Sebelum kita bicara doa, apa yang kau makan dalam mulutmu itu juga berpengaruh. Doamu tertolak gara-gara salah makan. Belajar. Kita bikin hari ini ada mustahil rungkat. Abang-abang, kakak-kakak yang belum tahu, bantu share minimal. Siapa tahu ada pengusaha-pengusaha kuliner di sekitar abang kakak ya. Saya share tadi. Ada pengusaha-pengusaha kuliner yang mungkin belum. Jadi orang banyak doa, apa yang diijabah? Bagus doa itu. Tapi jangan lupa, salah satu platform, salah satu hal fundamental dalam berdoa adalah memastikan yang kita makan dan minum adalah sesuatu yang halal. Halal secara sifat, halal secara zat. Doa diijabah, Allah tidak akan merubah. Yang hak menang, kebaikan pasti dibalas kebaikan. Siapa yang bersungguh-sungguh dibukakan jalan. Bersyukur pasti ditambah. Oke ya, clear ya? Itu rumus-rumus kehidupan ya. Wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sebagian manusia tidak tahu. Kenapa? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Karena sebagian besar mereka tidak tahu hukum-hukum akhirat itu tidak ngerti. Yang mereka tahu ya hukum-hukum dunia aja. Nah ini yang bikin manusia tuh akhirnya galau, mudah diprovokasi, mudah sedih, bunuh diri, putus asa, apalagi tidak bersemangat dalam menjalani hidup. Tidak jelas visi misinya mau ngapain sih. Mungkin ya makan, tidur, kencing, beol. Makan, tidur, kencing, beol. Itu ya kerjanya. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Tapi kalau diajak ngomongkan dunia, modifikasi mobil, apalagi modifikasi motor, update ini, update itu, ngerti semua dia. Tanya tajwid, ikhfa ngerti bang. Alif lam syamsiah ngerti bang. Hukum-hukum saya bukan anak pondok, Bisa enggak alasan saya bukan anak pondok itu diterima di dalam barzah? Belajar agama itu kewajiban siapa? Semua. Kita wajib belajar. Nah, wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Jadi abang kakak jangan kaget, ya kan? Jangan jangan terkejut gitu. Kalau nengok ada orang yang dia tuh hebat betul kalau urusan dunia, tapi urusan akhirat tuh dia terdiam, tak ngerti, bingung, tak punya gambaran. Termasuk tadi saya bilang tentang menyikapi saudara-saudara kita di Palestina. Kita sedih, wajar. Kita tidak terima gitu. Itulah yang bisa kita kirimkan doa terbaik saat ini. Kita berdoa sama Allah, kita jaga anak cucu keturunan kita juga. Mereka juga di sana juga sedang fight. Kita pun sedang fight juga melawan diri kita sendiri, melawan kemalasan, melawan kebodohan. Kita juga sedang dijajah sama judi online, sama slot, sama pinjaman online, sama video call yang itu membuka aurat antara ikhwan dengan akhwat. Tadi malam ada ceplosan, ada 1 hari dengan
ibu sahdu, ada satu hari dengan Ahwat, disingkat Syahwat. Tuh kita yang bujang-bujang tuh, apa isi DM kita tuh saya kan nggak tahu. Kita pernah WA siapa, ngapain, belum nikah kan, nggak tahu saya, kecuali diperiksa sama musyrif, ustaz. Cuman menjadikan Allah sebagai satu-satunya pengawas. Maka pagi ini nih saya mau ngajak abang kakak untuk melihat lagi perlu yang mana saya nih gitu. Rezeki, dagangan, oh iya rezeki pasti. Mati, kan harus ada pertanyaan tuh. Misalnya kalau bisa bicara rezeki, minimal kita nanya gini, apakah yang aku lakukan ini udah benar di mata Allah? Kalau bicara mati, apalah bekal aku untuk menuju kematian itu? Pertolongan Allah datang, Allah pasti menolong, intan surullah yang suruhku. Tapi aku sudah nolong apa gitu? Nah, itu kan jadi pertanyaan lagi tuh. Betul nggak? Ampunan Allah, ini kelakuan aku nih minta ampun, tapi besok ngulang lagi, minta ampun lagi, ngulang lagi. Tahu sih Allah tuh maha pengampun bolak-balik, tapi masa iya gitu aku masih melakukan kesalahan-kesalahan dan kebodohan yang sama, nggak ngambil pelajaran ke gitu. Nyambung nggak kira-kira? Nah pagi ini materinya itu ya, guru balik awal ya, 5.30 udah kan, cukup lah. Apalagi doa. Nah tadi saya bilang, saya makan apa ya? Saya udah yakin belum doa saya itu dikabulkan? Ya Allah, saya pengen haji ya Allah, tapi nggak cukup duitnya. Saya ini cuma jual bubur di pinggir jalan, nggak mungkin lah. Ada tukang parut kelapa di Pontianak, tukang parut kelapa. Di sini ada nggak ya? Yang santan-santan tuh ada juga di sini. Kelapa terus diparut gitu. Nah dia tuh tukang parut kelapa. Ya kan? Jadi dia kan kalau pakai hitungan kita kan, tukang parut kelapa tuh berapa lah dapat upah? Bisa pergi haji loh. Saya datang ke Selamatan Haji ya. Tahu nggak gimana ceritanya? Jalannya tokonya digusur. Ada pelebaran jalan. Bapak ini udah jualan sejak lama. Karena jalan sedang dilebarkan, maka toko parut kelapanya harus dipindah. Sama pemerintah yang melebarkan jalan, dia diganti untung, bukan ganti rugi. Ganti untung, jumlah uang itu berkali-kali lipat yang bisa bikin dia pergi haji. Jadi gimana tuh? Saya ini tukang parut di pinggir jalan, bisa gak pergi haji? Bisa, caranya digusur. Ada anak muda bilang, saya ini mau dapat jodoh. Sholat duha. Habis sholat duha, dia keluar rumah. Mintanya jodoh. Sholat duha, tidak minta rezeki yang lain, mintanya jodoh, minta jodoh. Ya Allah kasih jodoh yang terbaik, kasih jodoh yang terbaik dengan cara-caramu ya Allah, kasih jodoh yang terbaik dengan cara-caramu ya Allah, kasih jodoh yang terbaik dengan cara-caramu. Dah. Habis itu dia keluar rumah. Keluar rumah ada yang ngincar, ada yang nengok-nengok dia, ngikutin, akhirnya gigit. Bukan perempuan yang datang, malah anjing, haspapis. Ngerti ya haspapis ya? Ada guguk yang nengok dia, dibawalah ke rumah sakit, dirawat sehari 2 hari, lukanya lumayan parah. Dia bilang dalam hati, ngapalah Allah tuh kayak gini, aku kan minta jodoh, bukan minta anjing. Ada yang ngerawat, ada yang treatment dia, perawat di situ. Ditengok, baik kakak nih. Gimana mas? Kata perawatnya, iya mbak. Gimana ceritanya kok bisa nanya mbaknya nih, perawat ini.
Gimana ceritanya kok bisa digigit guguk gini? Saya itu sholat duha, minta sama Allah jodoh yang terbaik. Bukannya sambil kesal dia tuh, bukannya dapat jodoh malah digigit anjing. Loh, kok sama ya? Perempuan kan malu-malu jaim. Sama gimana? Saya juga kemarin sholat duha, minta diantarin Allah jodoh. Ya Allah tolong anterin jodoh yang terbaik. Rupanya dapat pasien, kena gigit anjing. Nah, makanya ma'ruf dan lain-lain tuh kalau kita mau dapat jodoh harus ya. Sip, cari di depan tuh loh. Gigit aku. Nggak gitu juga, Eles. Ya kan? Bilang sama anjingnya, "Hey, guguk, lu jangan follow mix ya," gitu. Nah, follow mix nggak? Ikut campur. Lama baru nyambung tuh. Jangan dimulai. Tadi udah bagus loh pembukaan gitu, tenang gitu ya SMK dia. Saya kok nggak bisa nahan ya. Follow mix, jangan follow mix ya. Jangan follow mix. Jangan follow mix. Banyak orang hari ini suka follow mix kan. Coffee mix, beda lah coffee mix. Follow mix. Jadi lu jangan follow mix ya. Oh, apa tuh? Kontainer. Dah. Ya pagi ini hari Rabu tau-tau dikit lah ya. Follow mix. Ngetes bang, ngetes kecerdasan, ada nyambung dah gitu. Karena saya lagi di tempatnya soalnya nih. Rice mix, ya, nasi campur, sinyal. Habibi panggilkan Habibi sudah dulu sini. Nggak, dia nggak nanya kok, kenapa follow mix bang? Nggak, dia udah agak nyambung. Dia bisa bikin rice mix tuh udah nunjukkan dia. Ketawanya beda. Lagi di gudang follow mix ya Ustaz ya? Iya lagi di gudang follow mix. Astagfirullah. Jangan follow mix. Dah. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Nah, kalau gitu pertanyaannya apa? Ya, pertanyaan dalam diri kita apa? Kapan berubah? Nah, gitu. Ini kalau udah diajak merampok nih jamaah ini suka. Orang lagi sedih mikirkan Palestina ya. My body is not delicious. Lagi enak banget. Ketawa Ustadz ngajak gelut. Gelut tuh yang licin-licin di sawah-sawah. Oh, tidak sama, biasa ya. Orang saya ngadapi yang alami ya, saya tenang-tenang ya. Kita udah ketawa, dia belum. Nah, tidak usah ditambah-tambah lagi kebenarannya. Satu ya dulu, follow mix ya dulu. Hafalkan produknya. Nyampur-nyampur. Belum. Iya, anak baru. Jadi kalau Allah pasti merubah suatu kaum, pertanyaannya kapan kita mulai berubah? Dari mana kita berubah? Kata-kata apa yang mau kita rubah? Ucapan? Omongan? Penampilan? Dah.
Allah tidak memberi beban, Allah tidak memberi ujian atau memberikan beban di luar batas kemampuan. Yang jadi pertanyaan, sudah ridhokah kita dengan apa yang sudah Allah tetapkan? Jangan-jangan bebannya itu ringan. Ketidakridhaan kita kepada hal tersebutlah yang membuat kita akhirnya semakin susah. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Bisa nyambung? Hari ini kita jawab pertanyaan ya. Hak, yang hak itu pasti menang. Syarat untuk jadi pemenang, apakah kita sudah penuhi? Allah bilang yang bayar zakat, yang sholat, yang beriman pada Allah hari akhir, dia pasti muflihun, pasti beruntung, pasti menang, faizun. Kualifikasi menjadi faizun udah diikuti belum? Speknya menjadi faiz itu kualifikasi. Orang banyak tidak tahu, dibilang Michael Jordan itu hebat. Tahu tidak Michael Jordan itu sudah memberi latihan shoot bola itu berapa ratus ribu, berapa juta kali lemparan. Ronaldo itu, Cristiano Ronaldo, setahu saya dia melatih tendangan itu berapa ribu tendangan satu hari. Lalu push up itu sekian ribu push up satu hari untuk melatih fisiknya. Syarat-syarat untuk menang dan dimenangkan Allah, apakah sudah kita penuhi? Ya cita-cita kurus, hobi makan, bahasa Arabnya mustahil lah, tidak realistis. Beda sama yang mental pemenang, karena memang pemenang. Terus dia mau sombongkan menangnya, kita bilang iyalah itu memang menang. Janganlah gitu, katanya. Cuman itu dia ngerasa tak ada perlawanan. Jadi syarat-syarat untuk menang, apakah sudah kita penuhi? Latihan, sholat sunat 2 rakaat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Syarat-syarat untuk doa kita dikabulkan, sudah kita penuhi belum? Kemarahan kita terhadap sesuatu yang terjadi di dunia ini, ketidakadilan yang ada di dunia ini, bagaimana kita bisa ngelawannya? Waalaikumsalam. Kita yang harus mulai perbaiki. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan. Pertanyaannya, kebaikan apa lagi yang bisa kita lakukan? Apa lagi? Tidak bisa pakai amalan lama. Amalan lama sudah habis. Ibarat kalau main game tuh nyawanya udah habis. Karena Allah sudah balas dengan kebaikan yang sedang kita alami sekarang. Maka pertanyaannya adalah, kebaikan apa lagi yang bisa saya kerjakan? Oh, Jumat berkah, udah lama, udah jalan 3 minggu, udah jalan 1 tahun, udah jalan 10 tahun. Kebaikan apa lagi yang bisa aku lakukan? Gitu. Jangan puas. Saya sudah baksos Ustaz, saya sudah santunan anak yatim. Nggak itu amalan-amalan 2010, amalan 2011. Berapa anak yatim yang dulu antum support? 30 Ustaz. Sekarang 15. Bagus, ada peningkatan. Kebaikan apa lagi yang bisa saya lakukan? Udah ya? Bersungguh-sungguh. Apa pertanyaannya? Ayo. Sudah PTT belum? Benar, teliti, tuntas. Benar enggak niat saya nih? Benar enggak cara saya nih? Yes, betul. Lakukan kebaikan lain
tanpa meninggalkan amalan yang sudah dilakukan. Nah, itu dia namanya kebaikan apa lagi? Duha udah oke, sujud syukur, oke nambah sujud syukur kayaknya. Salat hajat, oh ya boleh nambah nih. Tasbih, ya kan? Nah, kemarin ada kalimat bagus tuh. Biar doa terhapus, istighfar dulu 100. Gimana? Rawahu Ucup. Ucup ya? Apa kalimatnya? Biar doa terhapus, istighfar dulu 100. Nah, kita bikin status. Tepuk ya dia kalau dia tak paham. Astagfirullahaladzim. Dah. Salah satu istighfar juga fadilahnya membuat Allah ampunkan semua dosa-dosa kita, juga memberikan perlindungan terbaik untuk kita semua. Abang kakak tidak berhenti insya Allah doa kita, ya kan? Tidak berhenti istighfar kita, tidak berhenti doa kita untuk semua muslimin muslimat. Insya Allah abang kakak kita terus doakan untuk semua muslimin muslimat, saudara-saudara kita Palestina dan semuanya. Baik, bersyukur. Nah, ayo apa? Nikmat apa lagi yang belum disyukuri? Oh, ketika saya datang ke Pondok Tunarungu, pondok teman-teman tuli, di situ saya menyadari, ya Allah, berarti selama ini telinga aku ini mahal. Mereka dengarkan azan pakai, nggak bisa dengar azan. Mereka kalau mau tahu azan waktu sholat sudah masuk, santri-santri penghafal Quran pakai apa dong? Pakai lampu, tik 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 tik. Masya Allah. Aku bisa kan kalau kayak kita kan bisa dengar ya. Bisa di dalam kamar, terus sambil lagi baca Quran. Oh sudah tahrim, assalatu wassalamu alaik. Kita bisa ngukur-ngukur gitu. Nah adik-adik kita nih nggak bisa. Just tengok kode azan berkumandang, atau minimal menghafal-hafalkan kira-kira jam segini lah waktu subuh. Dan menghafalkan Quran versi mereka tuh kan bukan pakai baca, tapi menghafalkan pakai bahasa isyarat. Dan Masya Allah tabarakallah mereka hafal sama tulisan-tulisannya. Nikmat apa lagi yang belum saya syukur. Nah, kesimpulan sederhana dah. Penutup ya. Kesimpulan sederhana. Bicara rezeki, bicara mati, ya kan, apa bekal? Rezeki pasti. Bekal. Punya bekal apa? Sudah nolong siapa? Serius ke taubatnya, ya kan? Sini makanan, sini kapan? Ini udah ridho belum? Nanti coba dibikinkan slide-nya nih ya. Karena pusat dakwah ada yang ngeresum hari ini. Kemudian ketika Allah memberikan beban,
Allah memberikan ujian, tidak mungkin memberikan ujian atau beban di luar batas kemampuan. Sudah ridhokah kita dengan ketetapan Allah? Yang hak yang hak itu pasti menang. Syarat-syarat untuk jadi pemenang sudah kita penuhi belum? Kebaikan apa lagi yang bisa kita kerjakan? Bersungguh-sungguh sudah BTT belum? Benar, teliti, tuntas. Bersyukur, nikmat apa lagi yang belum disyukuri? Nah, abang kakak, kesimpulannya, ini semua rumus kehidupan hanya bisa dimulai dari sini. You are the king. Kita tidak bisa nyalakan sekitar, nyalakan ini, nyalakan itu, tidak bisa. Antum cobalah 11 poin tadi, cuma 11 ya. Baru 11 bahasanya. Janji Allah banyak lagi yang lain yang belum bisa kita sebutkan, yang belum kita bahas juga. Tapi minimal 11 poin tadi saya sebutkan itu, dari mulai rezeki, mati, pertolongan, ampunan, doa, Allah tidak akan merubah, beban, hak itu menang, kebaikan, bersungguh-sungguh bersyukur, itu semuanya hanya bisa terjadi ketika kita memperbaiki diri sendiri. Jadi jangan salahkan keadaan abang kakak. Tidak ada namanya, oh ini orang beruntung banget ini, kebetulan banget dia ketemu sama si fulan, kebetulan. Enggak. Antum pun bisa berubah jadi lebih baik, tuh bisa. Antum bisa jadi orang kaya, bisa. Antum bisa jadi orang yang sangat hebat, bermanfaat luas, bisa. Terlalu mudah bagi Allah. Jangan bilang, oh Ustaz beruntung. Kan saya udah cerita sama antum sering sekali, saya mulai dari nol bahkan minus. Perjalanan saya ada yang mempelajari perjalanan hidup saya itu, dia kepo gitu, ditengok-tengoknya postingan-postingan lama, apa yang dikerjakan Ustaz di 5 tahun yang lalu. Harusnya kan antum tinggal ngikuti tangganya aja kan. Kenapa sudah 3 tahun, 4 tahun antum? Ada yang nanya nih, mulai dari mana Ustaz? Dari mana mulainya? Dari diri sendiri. Bangun tidur, baca doa enggak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana. Bismillah tawakkalna 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baru duduk. Lalu susun bantal, lipat selimut, minum habatus sauda. Ya kan? Mulai dari hal yang kecil-kecil. Habis kencing, wudhu lagi. Itu kenapa saya suka pakai sendal. Standby tetap. Ini safar-safar kemarin ini karena perjalanan jauh-jauh kan, Aceh, Medan. Nah, pakai sendal, tak kuasa pakai sepatu karena saya yakin pasti sering ke kamar mandi, ke toilet, apa segala macam, cari yang nyaman. Kita mulai dari diri sendiri. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ini kan memalukan ya. Urusan dunia, budget-budget. Ngomong istighfar dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Husnuzon, prasangka baik sama Allah terjaga terus bertahun-tahun. Memang kau lagi susah, memang kau lagi tak berduit. Dari masih miskin, dari masih tak berduit, itu sudah ngejaga makanan. Dari masih tak berduit sudah tidak menyisakan makanan. Ya kan? Kita tidak cantik tapi mulut bagus-bagus lah. Mohon maaf kalau cantik mulutnya agak ketus, mungkin orang masih agak maklum gitu. Udah jelek, mulut kasar, semuanya orang mau respect. Yakin, percaya sepenuhnya. Anak-anak muda, ya kan, belum dapat jodoh, rapi-rapi, bersih-bersih. Tanya sama anak-anak yang mungkin kenal sama saya dulu, zaman-zaman saya masih bujang, zaman saya masih santri, zaman saya masih jadi ustadz muda gitu ya di Gontor, ustadz tahun pertama, tahun kedua. Bagi saya penampilan itu penting. Minimal santri-santri saya nengok. Oh, saya udah belajar itu ilmu mix and match, padu padan pakaian.
atas apa, bawah apa. Contoh kecil ya. Hari ini saya pakai baju hitam. Ini kalau antum lihat ada benang warna kuning kecil. Saya lihat ini nyambung nggak dengan baju saya? Oh iya, jas yang saya pakai ada benang warna kuningnya juga. Oke, nyambung, boleh pakai. Tanya sama Ustaz Nizar tuh, dia sama saya dari 2000, dari tahun 99, 2000. Bawa apa? Belajar untuk. Nah, kalau mau nyaman, mau netral, celana usahakan warna gelap. Saya bikin celana tuh sampai berapa gitu. Cari celana warna hitam, warna gelap. Nah, belajar mix and match. Itu contoh dalam bab penampilan. Bulu hidung saya bilang. Kita anak-anak muda, rubah. Syarat-syarat untuk menang, syarat-syarat untuk dilamar, kan gampang. Gimana menjadi suami idaman? Baca Quran bagus, baju rapi, kata-kata menarik. Bukan masalah ganteng, kaya atau tidak, itu skor sementara semua. Tunggu ya, sampai waktunya kita bisa naik ke permukaan. Masalahnya semangat di awal, habis itu hilang lagi, semangat lagi, hilang lagi. Tidak bisa gitu. Dunia ini tidak berpihak sama orang yang malas. Dunia ini tidak berpihak sama orang yang licik. Dunia ini tidak berpihak sama orang yang jahat. Dunia berpihak kepada yang benar. Allah yang punya dunia ini menentukan kebenaran itu yang mana. Kalau ahwat gimana Ustaz? Ya, Anda saya bilang sama aja, berani, bersih, rapi, wangi. Cuma parfumnya ahwat beda sama parfumnya laki-laki. Jangan sampai juga ahwat bau kudanil. Apa salah aku kata kudanil? Ada salah. Nah ya, itu dulu hari ini. Jazakumullah khair. Saya izin pamit agak balik awal karena ada agenda hari ini yang harus dipersiapkan. Doakan semoga acara hari ini menjadi acara yang diridhoi Allah. Abang kakak yang cek barang-barang yang ada di tubuh antum itu kopiah. Saya sering bilang kan, mukena jangan yang kotor, jangan yang jorok. Kalau antum tengok sudah mulai bedaki udah tuh cepat-cepat cuci, ya kan. Kopiah dicek, ada parfumnya, ya kan. Nah saya kalau kopiah songkok hitam rekomendasikan yang merek Awing. Kenapa? Karena ini harganya agak terlalu mahal. Terus dia tidak pakai kertas, dia kain semuanya. Nah yang bikin kopiah songkok hitam gini suka cepat bau itu karena dia ada bahan kertas di dalamnya. Keringat antum nempel di kertas itu yang bau apa? Itu yang kalau kopiahnya dibuka bau onte, bau naga. Merek apa Ustaz? Wing. Terus kalau pakai baju diukur, jangan terlalu besar, jangan juga terlalu sempit. Celana, ya kan? Paskan. Awing, AWING. Itu harganya proper lah, layak. Berapa di Tanah Abang Bu ya? 110. Banyak kan Bu ya tuh. Raja Tanah Abang. Saya mancing ya. Boleh jadi standby kan di sini di Muzalan Mat ada kan? Muzalan Store ada belum? SDM Store ada. Awing. Merek Awing kan? Awing. Bukan Aming. Agak nyambung dia. Lumayan pagi dia agak cerdas dia. Tek itu udah mulai. Iya. Nah habis ini kita ke rompi IPO. Kita mulai. Syarat kemenangan dalam Syarat kemenangan dalam biar rezeki tidak putus, sedekah dulu 100. Apa? Nah itu. Kemarin mau beli awing untuk suami, lupa belum punya suami. Ya. Follow mix. Nah, ini orang-orang yang suka follow mix tuh gitu ya. Nah, nggak boleh dia bisa lupa, Pak.
Ngeflak kemarin bang, enggak 2 hari yang lalu. Suka nak mancing-mancing. Dah, gitu ya, abang kakak hari ini. Jadi syarat-syarat untuk berhasil, jujur, amanah, ya kan? Kompeten, qualified, solehnya udah dapat, muslim juga bisa. Disuruh ngerjakan ini selesai, disuruh ngerjakan ini tuntas. Ngomongnya A, dikerjakan A. Ngomongnya B, itu syarat-syarat untuk jadi pemenang udah lengkap. Antum pasti diangkat derajat sama Allah. Dan ini semua 11 poin yang kita bahas hari ini, itu dimulainya dari diri sendiri. Antum gak bisa nuntut orang lain. Itu zahiran wa batinan. Antum harus memperbaiki luar dalam. Zahiran wa batinan. Semoga Allah ampuni dan Allah mudahkan kita untuk memperbaiki diri kita sendiri. Zahiran wa batinan. Mudah, lancar, diberkahi Allah dunia akhirat insyaallah. Kita berdoa semoga saudara-saudara kita yang ada di Palestina semuanya dijaga Allah, dilindungi Allah, diberkahi Allah, dilindungi Allah, dan muslimin-muslimin kita yang ada di Palestina dimenangkan Allah, dimenangkan Allah, dimenangkan Allah, dimenangkan Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wansuril Islam wal muslimin wansur man nasara din wa akhdhil man khadhal muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wa alikal. Allahumma syatit syamlahum wa zik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir wa alqi fi qulubihim ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir wa alqi fi qulubihim ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir wa alqi fi qulubihim ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita tidak putus doakan Palestina, tidak akan putus mendoakan Palestina, bukan hanya di SMK. Terima kasih abang-abang kakak-kakak yang semangat sekali tiap hari mengingatkan saya tentang Palestina. Jazakumullah khair. Insyaallah kita tidak akan putus mendoakan saudara-saudara kita Palestina. Di Masjid Kapal Munzalah itu tiap hari kita melihat Masjidil Aqsa. Setiap hari kita melihat Masjidil Aqsa. Setiap hari kita jadikan doa, setiap hari kita kirimkan doa terbaik untuk muslimin muslimat saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Masjidil Aqsa segera bisa seperti masjid-masjid semua pada umumnya. Allah takdirkan kita bisa sholat dengan tenang di Masjidil Aqsa insyaallah. Mudah-mudahan Allah takdirkan takdir terbaik dan Allah tahu siapa berpihak kemana. Allah tahu siapa berpihak kemana. Terima kasih banyak abang kakak. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Semoga Allah jaga kita, Allah lindungi kita, Allah tutup aib-aib kita, Allah mudahkan kita dalam segala urusan di dunia dan di akhirat. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baru ya. Saya di belakang. Ada di belakang. Matikan dulu.